Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Erlangga Fitrio dengan NIM 22053127, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, pada video ini kita akan membahas materi tentang suku bunga. Nah, yang dimana pada materi ini ada beberapa poin-poin yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pengertian suku bunga menurut teori neoklasikal dan neo-Keynes. Yang kedua yaitu pengertian suku bunga nominal dan suku bunga real. Yang ketiga yaitu perhitungan suku bunga nominal dan suku bunga real. Dan yang keempat yaitu pengertian faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga, komponen dalam penentuan bunga, dan jenis-jenis pembebanan suku bunga. Nah, baik, kita akan membahas materi dengan poin yang pertama, yaitu pengertian suku bunga menurut neoklasikal dan neo-Keynes. Teori neoklasikal yaitu mengembangkan bagaimana pandangan ekonomi makro yang berlandaskan pada rasionalitas pelaku ekonomi dan ekspektasi rasional. Menurut pendekatan ini, suku bunga ditentukan oleh kekuatan pasar antara penawaran dan permintaan tabungan. Dalam kerangka model pasar yang bersifat kompetitif, suku bunga berperan sebagai mekanisme penyeimbang antara konsumsi dan antara konsumsi saat ini dengan konsumsi masa depan. Dalam pandangan teori neoklasikal ini, suku bunga bersifat fleksibel dan akan menyesuaikan diri dan akan segera menyesuaikan diri untuk mengembalikan perekonomian ke titik keseimbangan setelah terjadinya gangguan atau shock. Mereka pada teori ini berasumsi bahwa tidak ada kekakuan harga atau upah, sehingga kebijakan moneter itu bersifat netral dalam jangka panjang. Ini menurut Lucas tahun 1972. Teori Keynes atau teori neo-Keynesan, yaitu pendekatan ini mengakui bahwa adanya kekakuan harga dan upah serta menekankan bahwa pasar tidak selalu berada dalam tingkat keseimbangan. Jadi dalam pandangan ini, suku bunga real itu menjadi instrumen utama kebijakan moneter dalam mempengaruhi permintaan agregat, teman-teman. Jadi pada teori Keynesan ini mendukung peran aktif bank sentral dalam mengelola suku bunga untuk mencapai stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu, suku bunga nominal dapat dikendalikan melalui operasi pasar terbuka oleh bank sentral sendiri. Dan karena adanya kekakuan harga, perubahan suku bunga nominal akan berdampak langsung kepada permintaan agregat, yang dimana ini merupakan kutipan dari Clarida dan Gali Gettler tahun 1999. Berikutnya, poin yang kedua, yaitu pengertian suku bunga nominal dan suku bunga real. Suku bunga nominal kita dapat simpulkan bahwa suku bunga dengan tingkat bunga yang diumumkan oleh bank atau lembaga keuangan tanpa memperhitungkan tingkat inflasi. Ini merupakan suku bunga yang biasa terlihat pada kontrak pinjaman atau tabungan, teman-teman. Contohnya, jika bank memberikan bunga sebesar 6% atas tabungan, maka itu adalah suku bunga nominal. Berikutnya, suku bunga real. Dapat kita simpulkan bahwa suku bunga yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi, yang dimana mencerminkan daya beli real ini dari bunga yang diperoleh atau dibayarkan. Konsep ini penting dalam ekonomi karena menentukan keputusan investasi dan konsumsi, teman-teman. Rumus dari suku bunga real ini. Suku bunga real sama dengan suku bunga nominal dikurang tingkat inflasi. Poin yang ketiga yaitu perhitungan suku bunga nominal dan suku bunga real. Untuk mengukur dampak inflasi terhadap hasil investasi perlu dilakukan perhitungan antara bunga nominal dan bunga real.
Contoh perhitungannya misalnya seperti ini. Suku bunga nominal itu berada pada 10% dengan tingkat inflasi yaitu 4%. Maka dapat kita rumuskan bahwa suku bunga real sama dengan 10% dikurang 4% yaitu 6%. Poin yang keempat yaitu pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga bank. Suku bunga bank adalah tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank atau sebagai imbal jasa atas pinjaman atau simpanan. Ini mencerminkan bahwa biaya penggunaan uang atau keuntungan dari menyimpan uang di bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama yaitu kebijakan moneter, yang dimana melalui suku bunga acuan atau operasi pasar terbuka. Yang kedua adanya inflasi. Jadi semakin tingginya inflasi akan semakin tinggi pula suku bunga nominal untuk mempertahankan suku bunga real yang positif. Terus yang ketiga yaitu adanya permintaan dan penawaran, yang dimana ketika permintaan kredit itu tinggi maka suku bunga cenderung naik teman-teman. Terus yang keempat yaitu risiko kredit. Risiko kredit ini yaitu dimana debitur dengan risiko tinggi akan dikenakan suku bunga yang lebih tinggi. Terus yang kelima yaitu adanya likuiditas bank. Bank dengan likuiditas tinggi cenderung menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif. Terus yang keenam yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, di mana dalam tingkat pertumbuhan ini dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam ekspansi ekonomi, permintaan terhadap kredit meningkat, maka itu mempengaruhi suku bunga teman-teman. Poin yang kelima yaitu atau materi yang kelima yaitu komponen dalam penentuan bunga pinjaman. Suku bunga pinjaman biasanya terdiri atas beberapa komponen sebagai berikut, yaitu yang pertama biaya dana atau cost of fund, yang dimana biaya yang dikeluarkan bank untuk menghimpun dana dari pihak ketiga, atau itu kita biasa sebut yaitu tabungan atau deposito. Yang kedua yaitu margin laba, yang dimana keuntungan yang diharapkan oleh bank dari aktivitas pemberian kredit, itu yang dinamakan margin laba. Berikutnya yaitu risiko kredit, yang dimana penyesuaian suku bunga atas risiko tidak dibayarkan oleh peminjam. Yang keempat yaitu biaya operasional, yang dimana termasuk biaya administrasi dan pengelolaan kredit. Yang kelima yaitu adanya cadangan kerugian kredit, yang dimana komponen tambahan yang disiapkan untuk menutup kerugian akibat gagal bayar. Yang keenam yaitu premi risiko pasar, yang dimana untuk mengantisipasi fluktuasi suku bunga, nilai tukar, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Baik, ada kasus yang terjadi sesuai dengan materi kita yaitu suku bunga, yang dimana ketika Bank Sentral Amerika Serikat secara agresif menaikkan suku bunga acuannya untuk meredam laju inflasi yang melonjak pasca pandemi COVID-19, yang dimana inflasi pada saat itu mencapai level tertinggi dalam 4 dekade terakhir, yang memaksa Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga secara bertahap hingga mencapai kisaran 4,25 sampai 4,50 pada akhir tahun. Kenaikan ini berdampak luas melalui dari naiknya suku bunga kredit perbankan, menurunnya permintaan konsumen, hingga melemahnya harga saham dan nilai tukar di berbagai negara berkembang, termasuk negara kita, negara Indonesia. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana instrumen suku bunga itu digunakan sebagai alat utama dalam mengendalikan inflasi, meskipun dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, teman-teman. Berikut materi yang terakhir yaitu jenis-jenis pembebanan suku bunga pinjaman. Yang pertama yaitu suku bunga tetap atau fixed interest rate, yang dimana pinjaman yang besarnya tetap selama periode pinjaman. Adapun keunggulan dari pembebanan suku bunga ini yaitu
Keunggulannya yaitu kepastian pembayaran cicilan, dan kelemahannya yaitu tidak dapat mengikuti penurunan suku bunga pasar. Yang kedua yaitu suku bunga mengambang atau floating interest rate, yaitu bunga yang mengikuti perkembangan suku bunga pasar atau suku bunga acuan Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu suku bunga efektif, yaitu bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman sehingga bunga dapat menurun seiringnya waktu. Yang keempat yaitu suku bunga flat, yaitu suku bunga dihitung dari total pokok pinjaman dan dibagi rata tiap bulan seiring digunakan pada kredit konsumtif. Yang kelima yaitu suku bunga anuitas atau gabungan antara bunga dan pokok yang dibayar dalam jumlah cicilan yang sama setiap bulannya. Hanya itu penyampaian materi terkait suku bunga. Saya menyimpulkan bahwa suku bunga merupakan instrumen fundamental atau instrumen penting dalam perekonomian kita yang dapat mencerminkan biaya penggunaan dana dan alat transmisi kebijakan moneter. Banyak maaf apabila ada materi yang kurang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.